Dan yang paling penting berdoa sama Allah SWT supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima. Karena nggak ada jaminan juga. Walaupun orang sudah ketemu bulan Ramadan, sudah ibadah di bulan Ramadan, terus pasti diterima, juga enggak juga. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, di podcast ini kita membahas seputar tema-tema yang menarik yang insya Allah dibahas melalui segi syariat atau segi pandangan dari Islam bersama guru kita di episode kali ini, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Baik, di episode kali ini seperti yang sudah simak teman-teman melalui judul atau thumbnail, yaitu kita akan membahas seputar persiapan menyambut bulan Ramadan, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini Ramadan sudah mendekati kita, dan bulan Ramadan ini termasuk bulan yang sangat istimewa sekali. Bahkan para ulama dahulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya dipertemukan di bulan Ramadan. Nah, ini kita menjelang Ramadan ini sebagai seorang muslim, apakah ada hal yang perlu dipersiapkan atau kita hanya mengalir begitu saja? Biasalah Ramadan puasa, kita juga biasa puasa. Gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ya, bulan Ramadan ini kita semuanya tahu, ini bulan istimewa. Bulan yang agung, bulan yang mulia. Di bulan ini Allah SWT membuka pintu-pintu surga. Di bulan ini dilipat gandakan pahala. Di bulan ini diampuni dosa-dosa. Di bulan ini ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan ini Allah turunkan Al-Quran dan banyak keutamaan-keutamaannya. Dan segala sesuatu yang istimewa, maka menyambutnya pun harus istimewa juga, gitu kan. Kita nih misalkan kalau ada tamu istimewa, wah situ sibuk dah. Persiapan nih, misalkan presiden mau datang ke Surabaya, atau lagi ada acara apa gitu ya. Kayak kemarin gitu. Itu udah persiapannya mungkin jauh-jauh hari, ya, rapat berkali-kali, persiapannya berkali-kali. Itu untuk menyambut tamu biasa. Bagaimana kalau kita menyambut tamu istimewa seperti bulan Ramadan ini? Ya, maka kita harus harus mempersiapkan sejak sekarang ini untuk menyambut lebih matang, lebih siap. Ya, bagaimana menyiapkannya, Bung Git? Yang jelas bukan dengan nyimpen banyak jajan atau nyimpen duit yang banyak, enggak. Tapi kita nyiapkan bulan Ramadan ini, ya, satu yang paling penting adalah dengan kita melatih diri kita sejak sekarang ini. Kita latih dengan ibadah kepada Allah SWT, kita latih puasa, kita latih sholat malam, baca Quran, zikir, doa, sedekah, kita latih. Kayak orang mau pertandingan saja ada pemanasan, latihan dulu, ya. Kita mau puasa nih, ya harus dilatih. Makanya Nabi SAW itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, itu salah satu hikmahnya kata para ulama untuk melatih. Supaya nanti kalau pas bulan Ramadan udah terbiasa. Jangan sampai nanti kalau nggak pakai persiapan, nggak pakai latihan, kayak orang sekarat. Ramadan hari pertama udah kayak lemes banget kayak gitu. Jangan. Ya, makanya dipersiapkan sejak sekarang. Banyak anak-anak kecil itu bisa lebih kuat puasa daripada yang sudah besar. Kenapa? Karena dia latihan, udah terbiasa. Ya, kalau yang nggak terbiasa walaupun badannya kekar, lemes juga gitu. Jadi yang pertama itu tadi latihan. Yang kedua, banyak doa. Kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, seperti tadi antum sebutkan, para ulama salaf dulu Masya Allah luar biasa. 6 bulan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nanti 6 bulan berikutnya berdoa supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima sama Allah SWT. Kenapa? Karena kita ini nggak ada yang tahu tentang jatah umur kita, nggak ngerti. Ya, apakah kita nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan apa enggak, kita nggak ngerti. Yang tahu tentang kapan kita mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita banyak berdoa supaya satu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, jangan cuma dipertemukan saja, tapi minta juga sama Allah SWT supaya kita bisa diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai cuma ketemu tok tapi menyanyiakan, ya sama aja. Dan yang paling penting berdoa sama Allah SWT supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima. Karena nggak ada jaminan juga. Walaupun orang sudah ketemu bulan Ramadan, sudah ibadah di bulan Ramadan, terus pasti diterima, juga enggak juga. Ya, jadi 3 hal itu. Minta sama Allah supaya kita dipertemukan, karena banyak yang meninggal sebelum Ramadan juga banyak. Yang kedua, minta sama Allah SWT supaya diberi kekuatan dan kemudahan untuk mengisi detik-detik bulan Ramadan dengan ketaatan. Yang ketiga, minta sama Allah SWT supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima sama Allah SWT. Dan yang ketiga yang paling penting, yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan ini, bersihkan hati kita dari kotoran, dari noda-noda dengki, dari musuhan, ya, dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, ya, sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati ini bersih, ya, karena hati yang kotor ini yang bikin kita nanti malas untuk beribadah, ini yang memberatkan langkah kita, ya, maka bersihkan hati kita, gitu. Baik Ustaz, jika nanti Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, Ustaz. Nah, ini kan ada banyak sekali amal ibadah yang bisa dilakukan, Ustaz. Ya. Nah, sebagai seorang muslim tentu harus bisa memilih prioritas ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, Ustaz. Nah, ini bagaimana tipsnya, Ustaz, untuk menentukan prioritas amal ibadah di bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, tentu ibadah itu luas ya, banyak nih, banyak banget amal-amal ibadah. Karena ibadah itu artinya adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Tapi memang ibadah itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Adapun yang paling diprioritaskan di bulan Ramadan ini, setidaknya mungkin ada 5 ya, yang paling diprioritaskan itu. Nomor 1 tentunya puasa. Ini yang paling inti. Makanya orang taunya bulan Ramadan itu bulan puasa. Padahal sebenarnya ada amal yang lain gitu kan. Umroh bulan Ramadan juga ada, tapi memang yang paling inti adalah puasa. Ini kewajiban bagi setiap muslim, muslimah yang memenuhi syarat, ya, yang baligh, yang berakal, ya, jangan sampai nggak puasa karena ini kewajiban, ya. Yang kedua, yang paling inti juga adalah baca Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita harus banyak-banyak semangat baca Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, sholat malam, sholat tarawih, ya, tentunya yang wajib nomor 1 ya, tapi ditambahi dengan sholat malam, ya, karena Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis, siapa yang sholat malam, ya, yakni sholat tarawih bersama imam sampai selesai, seakan-akan dia seperti sholat semalam penuh, semalam full, gitu. Kemudian yang keempat di antara amal ibadah yang sangat ditekankan juga adalah sedekah. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau bulan Ramadan lebih kencang sedekahnya. Beliau itu orang yang dermawan, tapi kalau sudah bulan Ramadan lebih kencang lagi, lebih dahsyat lagi sedekahnya. Kemudian yang kelima adalah banyak doa, banyak zikir kepada Allah SWT. Ya, karena doa di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Kayak doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang hukum-hukum puasa dalam surat Al-Baqarah, ya, di tengah-tengah ayat tersebut Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Kenapa ayat tentang doa diletakkan di sela-sela ayat puasa? Katanya, kata para ulama, hikmahnya adalah agar kita di bulan puasa itu banyak doa, banyak berdoa.
Jadi itu 5 yang paling inti ya. Puasa, baca Quran, sholat tarawih, kemudian sedekah dan berdoa. Toib. Nah ini mungkin bisa diberikan motivasi Ustaz terkait urgensi memasang target Ustaz dalam beribadah. Karena kan kita kalau nggak memasang target itu ibadah ya wis sedapatnya aja Ustaz. Tapi kalau kita targetkan harus khatam sekian, terus harus setiap malam tarawih itu kan ada pemacu semangatnya Ustaz. Tentu pertama kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang dibutuhkan semangat. Ihris alama yang fauka wasta'in billah. Bersemangatlah. Terutama ini bulan Ramadan. Kita nggak tahu kesempatan ini terulang lagi bagi kita apa enggak. Itu harus dimanfaatkan betul-betul. Kata Khalid bin Medan, jika Allah membuka pintu kebaikan untukmu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kamu nggak tahu apakah pintu tersebut akan terbuka lagi kepadamu apa enggak. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih nemui bulan Ramadan, sekarang udah enggak. Gitu kan. Jadi motivasi pertama tentu kita harus semangat, kemudian banyak doa tadi, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sering mengingat keutamaan-keutamaan Ramadan. Makanya salah satu hal penting kita sebelum Ramadan ini membaca ulang tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana dulu Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan, ikuti daurah-daurah ya seputar Ramadan, dengarkan lagi kajian-kajian asatid kita tentang bagaimana menghidupkan di bulan Ramadan. Itu insya Allah jadi penyemangat kita. Ya, jadi penyemangat kita. Adapun target, boleh saja orang itu mentarget, tapi jangan sampai melampaui batas. Sampai kemudian kita istilahnya menyiksa diri kita juga jangan. Jadi kalau target saja nggak apa-apa. Itu kalau para ulama dulu namanya wirid gitu ya. Ya, target harian misalkan satu hari misalkan 1 juz, 2 juz sesuai dengan kemampuan masing-masing karena orang itu berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda dan sebagainya. Ya, dia tahu bisa mengukur dirinya sendiri. Misalkan ya, saya targetkan per 1 hari itu 5 juz misalkan. Nah, kalau dia bisa untuk istiqomah, wah luar biasa. Ya, jadi harus punya target tadi, itu betul, itu sebagai pemacu kita ya, untuk lebih bersemangat gitu. Ya, terutama kalau misalkan baca Quran ya, targetkan mungkin habis sholat atau sebelum sholat itu. Karena nanti kalau sudah di rumah biasanya banyak godaannya. Nah, di masjid misalkan saya nggak pulang dulu sebelum khatam 1 juz misalnya. Terus juga ini ya yang paling penting juga ya untuk biar kita bisa sesuai target itu, kurangi media sosial di bulan Ramadan. Nih orang bilang setan gepeng nih. Soalnya kadang baru baca baru 1 lembar ditelepon atau buka WA grup, akhirnya asik lagi nih. Nah ini godaan terberat ini zaman sekarang ini. Ya, godaan terberat. Jadi ini hal-hal yang bisa menghambat kita dari semangat beribadah. Nah itu perlu kita hati-hati, waspadai. Termasuk yang saya ingatkan juga untuk teman-teman yang lain juga, yaitu tontonan-tontonan di TV. Biasanya kalau bulan Ramadan itu filmnya bagus-bagus, sinetronnya bagus-bagus, acaranya bagus-bagus. Nah itu hati-hati juga ya. Jangan sampai itu malah menjadikan kita nanti malah nggak ibadah gitu. Sahur waktunya orang itu berdoa, malah ada acara lawah di sahur ya kan. Akhirnya bukannya berdoa kepada Allah, bukannya baca Quran. Nah itu. Jadi intinya mari kita manfaatkan baik-baik di bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah kepada Allah, karena kita ini butuh bekal untuk akhirat gitu. Kalau nggak bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan kita nggak semangat, terus kapan lagi? Gitu. Ya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah pemirsa, demikian terkait tema pada episode kali ini, yaitu persiapan menyambut bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kita bisa bersiap-siap menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga kita semua, para pemirsa yang menyimak dan juga saudara-saudara muslim kita, bisa Allah sampaikan di bulan Ramadan di tahun ini.
Demikian kita bertemu di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.